Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan jangan bosan-bosan ya. Oke, gue ucapin selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan seperti biasa gue akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di sound aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Akademi Dalam telah menyerang kota Feng untuk membasmi aliansi hitam. Saat ini pertempuran antara Akademi Jianan dengan aliansi hitam di wilayah pojok hitam pun dimulai. Xiaoyan berkata kepada Xiaoli, "Kakak Xiaoli, hati-hati. Tenang, aku tidak akan melawan doang. Aku hanya mengincar doang," ucap Xiaoli. Kemudian Xiaoyan memberikan sebuah botol giok kepada Xiaoli. "Kamu bisa menggunakan botol ini. Lemparkanlah kalau kakak bertemu lawan yang merepotkan," ucap Xiaoyan. "Memangnya apa botol ini?" ucap Xiaoli. "Aku menggunakan api surgawi dan menggabungkannya untuk membuat api teratai Buddha marah. Aku menamakan botol ini teratai api. Meskipun ledakannya seperti api teratai Buddha marah yang sebenarnya, tapi itu akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Aku membuatnya dengan sangat sulit. Jika mudah, mungkin aku akan membuatnya lebih banyak lagi," ucap Xiaoyan sambil tertawa. "Kamu selalu suka membuat benda-benda seperti ini. Baiklah, kamu juga harus lebih berhati-hati. Bajingan Han Feng itu bukan orang yang biasa," ucap Xiaoli. Lalu Xiaoyan langsung menuju ke tempat di mana Han Feng berada. "Junior, bukankah kamu berencana memanggil orang tua itu untuk membantumu kali ini?" ucap Han Feng. "Kali ini aku tidak perlu bantuan guru untuk membunuhmu," ucap Xiaoyan. "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak memberikan mantra api kepadaku. Padahal aku adalah muridnya yang paling berbakat. Jika dia menyerahkan mantra api kepadaku, aku pasti akan menghormatinya seperti yang aku lakukan di masa lalu," ucap Han Feng. Xiaoyan lalu menjawab, "Tanpa guru, kamu hanyalah akan menjadi yatim piatu tanpa apa-apa. Guru menganggapmu seperti anaknya sendiri, namun kamu mengkhianatinya hanya untuk mantra api. Kamu memang binatang," ucap Xiaoyan. "Kalau dia menganggapku seperti putranya sendiri, kenapa dia tidak memberikan mantra api kepadaku? Aku tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikan mantranya kepadaku. Apa hakmu mendapatkannya?" ucap Han Feng. Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, seekor binatang akan selalu menggunakan mata binatangnya untuk melihat dunia ini. Ini yang tidak bisa diubah oleh siapapun," ucap Xiaoyan. Han Feng pun lalu berkata, "Junior, jika kamu bersedia menyerahkan versi lengkap mantra api tersebut, aku bisa menyerahkan seluruh aliansi hitam kepadamu. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Aku juga bisa memberimu banyak formula obat tingkat tinggi. Jika kamu setuju, aku akan menerima syarat apapun yang kamu inginkan. Katakan saja kepadaku," ucap Han Feng. "Ya, syaratnya adalah kamu harus mati," ucap Xiaoyan. Han Feng lalu menjawab, "Baiklah, kalau begitu tidak ada cara lain selain bertarung denganmu," ucap Han Feng. Xiaoyan lalu berkata, "Sejujurnya aku juga sangat menginginkan api hati laut di tubuhmu. Aku pikir itu akan membuat mantra api milikku berevolusi menjadi tingkat sangat tinggi," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu itu," ucap Han Feng. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan jurus api andalannya. Tetapi Han Feng sepertinya kaget melihat jurus itu tidak seperti yang dia lihat sebelumnya. Xiaoyan lalu berkata, "Senior, dari ekspresimu sepertinya api surgawi milikmu akan takut dengan api surgawi milikku," ucap Xiaoyan. Han Feng lalu menjawab, "Hei kamu mengubah api surgawi," ucap Han Feng. "Senior, aku membantu guru menyelesaikan luka yang dia derita saat itu." Han Feng lalu berkata, "Jangan gunakan kalimat itu untuk bicara denganku. Aku tidak memiliki penyesalan sedikit pun atas apa yang aku lakukan dulu. Satu-satunya yang membuatku menyesal adalah aku masih gagal mendapatkan mantra api tersebut.
Namun itu tidak masalah lagi karena kamu sudah datang untuk menyerahkannya kepadaku saat ini, ucap Han Feng. Kamu memang binatang, ucap Xiaoyan. Han Feng lalu berkata, aku tidak menyangka kamu memang menjadi lebih kuat selama 2 tahun ini. Sekarang kamu dapat mencapai tahap ini tanpa menggunakan kekuatan orang tua itu. Namun apakah menurutmu ini ada gunanya melawanku? Ingatlah, pengalaman bertarungku ini jauh lebih banyak dibandingkan denganmu, ucap Han Feng. Bang bang, bang cung cung cung, buar, buar. Api surgawi Xiaoyan sangat aneh, ucap Han Feng dalam hatinya. Di sana terlihat Han Feng sangat kewalahan dengan kecepatan Xiaoyan. Ledum. Kamu bisa menarik perhatian Yalo, memang murid yang luar biasa. Aku meremehkanmu sebelumnya. Meskipun kekuatanmu telah tumbuh pesat selama 2 tahun ini, aku juga tidak menyia-nyiakan waktu ini, ucap Han Feng. Lalu Han Feng membentuk segel di tangannya. Ketika Doki muncul di tubuhnya melonjak hebat, Doki ini sepertinya Doki level Dozong. Tuan Emas bersaudara lalu berkata, orang ini benar-benar melangkah ke kelas Dozong, ucap Tuan Emas setelah menatap Han Feng. Orang ini benar-benar sangat licik, bahkan kami tidak menyadari bahwa dia telah mencapai tahap itu, ucap Tuan Perak. Anak kecil, bisakah kamu menghadapi Han Feng kali ini, teriak penentu asu. Selama 2 tahun terakhir kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Paling tidak ini sudah cukup untuk menghabisimu. Junior yang sangat keras kepala, ucap Han Feng. Xiaoyan lalu tersenyum dingin melihat itu. Hah? Begitukah? Baiklah, kamu tadi kaget melihat api surgawiku yang berubah. Sekarang kamu mungkin bisa menebak jawabannya, bukan? Ucap Xiaoyan. Han Feng lalu menjawab, itu adalah Fallen Heart Flame, bukan? Kamu menyempurnakan Fallen Heart Flame, ucap Han Feng. Selamat, tebakanmu benar, ucap Xiaoyan. Aku tak menyangka Fallen Heart Flame tidak membunuhmu, tetapi malah membuatmu menguasai banyak hal. Walaupun kamu memiliki 2 jenis api surgawi, apakah kamu mempunyai kemampuan untuk mengontrol kekuatan itu dengan sempurna, ucap Han Feng. Oh, tentu saja. Orang tua, bersiaplah, ucap Xiaoyan. Bang bang bang. Han Feng lalu berkata, kamu ingin menyakitiku dengan menggunakan api kecil ini, ucap Han Feng. Segel cahaya, teriak Han Feng. Tsunami pemecah api, teriak Xiaoyan. Pertempuran yang sangat luar biasa pun terjadi di udara. Terlihat Han Feng lebih unggul dalam tabrakan ini. Junior, sepertinya kekuatanmu ini tidak sekuat mulutmu, ucap Han Feng. Bukannya terlalu cepat untukmu untuk merasa senang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata dalam hatinya, mengeluarkan jurus ini masih sangat menguras tenaga dokiku, ucap Xiaoyan dalam hati. Sementara itu pertarungan penentu asu melawan emas dan perak bersaudara. Penentu asu bertarung sambil mengamati gerakan Xiaoyan. Penentu asu lalu berkata, ternyata aku meremehkan Xiaoyan. Dia memang mampu menghadapi Han Feng sampai sejauh ini. Namun aku masih penasaran siapa yang akan menang pada akhirnya, ucap penentu asu. Han Feng lalu berteriak, binatang ajaib hati laut. Bang 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 bang. Badai api menakutkan yang disebabkan oleh Xiaoyan dan Han Feng menyebar ke seluruh area pertempuran. Lin Yan yang melihat ini semua, dia lalu berkata, Xiaoyan tiba-tiba benar-benar menjadi semakin menakutkan, ucap Lin Yan. Sementara itu sosok Xiaoli bergegas keluar dari puncak pohon, tidak jauh dari pertempuran Xiaoyan. Xiaoyan, mudah-mudahan kamu baik-baik saja, ucap Xiaoli. Semuanya hati-hati, ada yang tidak beres, teriak penentu asu. Semua orang lalu menjauh dari medan pertempuran yang diakibatkan oleh Xiaoyan dan Xiaoli. Tetapi itu tidak berpengaruh kepada Xiaoyan dan Han Feng.
Mereka terlihat masih bertukar pukulan tanpa menghiraukan badai lautan api di sekeliling mereka. Xiaoyan lalu berkata, seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pantas untuk mati, teriak Xiaoyan. Bang, bang, melakukan serangan lagi. Setelah terkena serangan dari Xiaoyan, Han Feng terbaring di tanah dan berlumuran darah. Xiaoyan yang terlihat akan memberikan pukulan terakhir untuk memusnahkan Han Feng. Tiba-tiba teriakan dari anggota aliansi hitam terdengar. Selamatkan kepala aliansi, teriak salah satu anggota aliansi hitam. Penutup Hasui yang bertarung sambil mengamati pertarungan Xiaoyan, dia lalu berkata, hentikan mereka. Penutup Hasui berteriak saat para ahli dari wilayah pojok hitam berniat untuk menyelamatkan Han Feng. Dentang denting, tiba-tiba ada kabut hitam muncul menahan serangan dan langsung menyerang Xiaoyan kembali. Xiaoyan lalu berkata, orang-orang ini dari Hall of Soul, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang juga merasakan kelelahan, dia bergumam dalam hatinya. Benar-benar tidak terduga. Aku akhirnya akan mati di tangan orang-orang ini, ucap Xiaoyan. Kabut hitam setajam pisau melesat ke arah Xiaoyan. Namun tepat saat kabut itu akan menembus hati Xiaoyan, muncul tangan yang halus dan lembut dengan cara yang aneh menahan kabut itu dengan kuat. Tiba-tiba wajah Ratu Medusa di hadapan Xiaoyan datang. Kamu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka orang yang menyelamatkannya adalah Ratu Medusa. Kemudian Ratu Medusa mengayunkan kakinya seolah ingin menendang ke arah Han Feng. Bang! Sekali lagi ya. Nah, di sini gue terangin, Ratu Medusa itu di sini udah punya kaki. Jadi pas waktu pertemuan di mana ya? Itu di skripnya emang dia waktu itu di episode apa ya? Gue bilang Ratu Medusa itu lalu berjalan mendekati Xiaoyan. Waktu itu di video gue bilang seperti itu dan ada yang tanya nih ke gue, Min, emang Ratu Medusa di sini udah punya kaki? Waktu itu gue jawab di komenan, mungkin sudah punya kaki karena kata-katanya itu berjalan, ya kan? Dia berjalan, jalan kaki, berjalan, pasti udah punya kaki. Karena di novelnya itu nggak ada yang menjelaskan tentang Ratu Medusa lalu bertransformasi, dia lalu punya kaki seperti itu. Gue nggak lihat di skripnya di situ. Jadi waktu kemarin yang di video, Mang, yang ada yang tanya, emang paha sama dada emang dia udah punya kaki? Nah itu sebelumnya di video yang sebelumnya udah gue jelasin tuh, Ratu Medusa berjalan, oke? Nah di sini kebetulan Ratu Medusa menendang Han Feng, ingin menendang, dan berarti dia udah punya kaki cuy di sini, oke? Yuk kita lanjut. Kemudian Ratu Medusa mengayunkan kakinya seolah ingin menendang ke arah Han Feng. Bang! Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng. Wih, ditendang dong. Xiaoyan lalu berkata, bagus, tendangannya yang sangat hebat, ucap Xiaoyan. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli puncak yang telah direkomendasikan oleh wilayah sudut hitam akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita. Mati anjir. Han Feng matinya ditendang sama Ratu Medusa doang. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu berani mencampuri urusan Hall of Soul? Tiba-tiba muncul suara dari kabut hitam tersebut. Hidup Xiaoyan adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya, ucap Ratu Medusa. Kata-kata yang sombong. Kamu adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Hall of Soul. Nyahlah, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyerang kali ini, ucap Ratu Medusa. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya ketika Ratu Medusa muncul menghadapi Hall of Soul? Dan nantikan konten gue dan semoga kalian sehat dan berkah selalu untuk kalian semua. Kalian adalah luar biasa. Oh iya, kisi-kisinya itu ada di channel sebelah kan, Nobarta kan. Nah itu Nobarta udah sampai ke session dan episode ini. Cuman mungkin pasti akan selalu ada perbedaan antara novel itu. Jangankan novelnya, karena di novelnya itu bahasanya aneh. Seperti gua ngejelasin kaki Medusa, mungkin Nobarta juga agak kebingungan menjelaskan kok di sini tuh Ratu Medusa udah punya kaki atau apa. Sempat juga dia nanya ke gua, Om, kira-kira ini Ratu Medusa di sini udah punya kaki belum?
sempat seperti itu juga, dan pasti ada perbedaan. Tergantung kaliannya aja mau ngikutin alur di mana, alur di Nobarta atau alur di gua, atau kalian ikutin kedua-duanya itu lebih bagus. Oke, terima kasih untuk semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.